Halo, perkenalkan nama saya Krisanto Barcelona Syotang. Saya dari program studi Agribisnis Hortikultura. Saya semester 7. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa sih itu pupuk organik padat. Nah, dalam peraturan Menteri Pertanian nomor 70, pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, bagian hewan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa. Pupuk organik dapat berbentuk padat ataupun cair. Nah, pupuk organik juga dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisiknya. Nah, ada berbagai klasifikasi pupuk organik yang digunakan pertanian di lapangan. Nah, secara umum, pupuk organik dibedakan melalui bentuk dan bahan penyusunannya. Dilihat dari bentuknya, ada pupuk organik cair dan padat. Sedangkan yang dilihat dari penyusunannya itu ada pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk kompos. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pupuk hijau, di mana pupuk hijau adalah proses yang saya lakukan untuk menyelesaikan video saya, di mana saya akan membuat pupuk hijau. Pupuk hijau itu merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan tanaman. Tanaman biasa digunakan untuk pupuk hijau, diantaranya dari jenis legumosa atau kacang-kacangan, dan tanaman air atau azolla biasanya kalau kita makainya. Nah, jenis tanaman ini dipilih karena memiliki kandungan hara, khususnya nitrogen, yang tinggi serta cepat terurai dalam tanah. Nah, pengaplikasian pupuk hijau ini biasanya langsung dibenamkan ke dalam tanah melalui proses pengomposan. Hijau atau leguminosa biasanya langsung diaplikasikan pada tanah sebagai pupuk. Nah, sedangkan azolla itu biasanya digunakan sebagai pupuk dengan cara dibenamkan ke dalam tanah saat pengolahan lahan. Jadi sedikit berbeda ya, walaupun prosesnya sama-sama dimasukkan di dalam tanah. Nah, itu aja penjelasan singkat dari saya mengenai pupuk padat. Nah, kita lanjut dengan proses bahan-bahan serta proses yang akan kita buat untuk membuat produk pupuk padat organik. Di sini saya akan membuat pupuk padat, di mana saya menggunakan limbah sampah yang merupakan ser-seran, dan di sini ada cairan 4, ada sisa air ikan. Nah, kemudian saya potong-potong terlebih dahulu sisa organik dari pasar, yaitu limbah pasar atau sayur-sayuran. Saya cincang sekecil mungkin agar cepat terurai. Kemudian bahan-bahan yang telah kita cincang tadi kita satukan dengan tanah atau kita campur, dan kita campur air ikan, di mana fungsi air ikan mengandung unsur-unsur anorganik yang dapat diserap tanaman nantinya. Kemudian saya campurkan tambahan yaitu E4 secukupnya, di mana E4 ini berfungsi sebagai pengurai untuk sampah organik. Kemudian saya satukan kembali atau saya campur, ataupun dikatakan saya aduk kembali agar pencampurannya merata. Nah, setelah merata, kita susun dengan rapi agar dapat ditutup dengan baik. Setelah itu saya akan menutup hasil campuran tadi dengan wadah ember, dimana supaya ketika datang hujan tidak mengganggu proses fragmentasinya tersebut, agar tetap aman dari genangan air. Di sini kita akan melihat hasil dari pupuk padat yang telah kita buat minggu lalu, dan ini satu minggu hari setelah kita pembuatan. Nah,
Kemarin terjadi hujan sehingga saya mesti harus memindahkan lagi tanahnya, tanahnya. Kemudian saya pindahkan langsung ke belakang agar saat terjadi hujan itu tidak langsung banjir. Sedangkan di depan itu banjir yang kemarin, jadi saya pindahkan ke belakang agar proses fermentasinya lancar. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat hasil dari pupuk itu. Nah, pertama-tama kita buka dulu ini tanahnya. Kemudian kita buka sedikit saja nanti keluar. Ini dia ternyata sisa-sisa sayuran kemarin itu yang telah kita iris-iris itu sudah terurai dan sudah menjadi berbentuk tanah. Nah, ini dia. Ini masih ada juga sisa dari sayuran yang kemarin sebagian belum terurai. Dan inilah hasilnya dari pupuk organik padat saya. Oke, demikian hasil pupuk padat saya. Oke, pupuk padat mantap.